Wa za'mu hurmatihi fi hawaihi. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya haram walaupun uapnya titik-titik air ludah yang keluar itu pun haram. Ada pendapat begitu. Wa in lam yusib syai'an, walaupun tidak mengenai bagian min ajzaihi daripada bagian masjid, ba'idun ghairu muawwal. Ini pendapat yang jauh, artinya tak diterima oleh ulama. Jadi kalau hanya uap titik-titik kecil yang tak nampak pengaruhnya, tidaklah dia haram, ya, tidak dia haram. Waduna turabin lam yadkhul fi waqfihi, dan bukan juga debu yang beriringan dengan air ludah tadi berupa uap ataupun nampak tapi tidak masuk fi waqfihi, bagian yang diwakafkan masjid. Mana masjid yang diwakafkan? Ini luar sana tak masuk, maka meludah di luar sana itu masih dimaafkan, dalam haram. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in, ya, menyambung pembahasan yang lalu mengenai meludah, ya, meludah di dalam masjid. Saya ingatkan kembali hadis yang terakhir, ya, dari Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum fis salah fa innahu yunaji rabbah azza wa jal." Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian sedang salat, maka sesungguhnya ia bermunajat dengan Allah, ya, berbicara dengan Allah. Fala yarzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, janganlah dia meludah di hadapannya dan jangan meludah di sebelah kanan. Bal an yasarihi, akan tetapi kalau akan meludah, kata Nabi, meludahlah di sebelah kiri. Au tahta qadamihil yusra, atau di bawah tumit sebelah kiri. Tumit belakang begini. Tapi ingat, kalau salatnya di luar masjid dan lantainya tanah. Au fi thawbi min jihadil yasari, atau juga dia meludah pada pakaiannya pada arah sebelah kiri. Sebelah kiri, ya, lengan baju boleh, ya, lengan baju sebelah kiri boleh. Dah kita bahas kemarin, ya. Ini katakan wa huwa aula, yang itu lebih baik daripada harus meludah ke depan ataupun sebelah kanan. Ingat, ya, ini dilakukan di luar masjid. Karena dulu masjid cuma satu, Masjid Nabawi. Sahabat bertebaran, ada yang di kebun, yang jauh dari masjid. Dulu patokan kan azan. Kalau azan kedengaran, wajib datang. Kalau azan tak kedengaran, tak wajib. Mereka salat di tempat masing-masing.
Nah, makanya waktu siapa itu? Abdullah bin Ummi Maktum dia minta rukhsah keringanan, ya Rasulullah, aku ni buta, tidak ada yang bisa menuntun aku ke masjid. Bagaimana kalau aku salat di rumah? Naam, ya, silakan, kata Nabi. Tapi belum jauh Nabi melangkah, Nabi tanya, antasma'u nida, kau dengar tak panggilan azan? Dengar ya Rasulullah, fa'ajab, sambut, kata Nabi, panggilan azan, artinya datang ke masjid. Jadi patokan kan azan dulu. Jadi sahabat ada yang salatnya di kebun, yang jauh dari masjid dan sebagainya. Jadi kau salat, kata Nabi, jangan meludah di depan, ya, atau sebelah kanan, tapi meludahlah sebelah kiri. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih pembahasan kita ini. Qala syekhuna, nah, berkata guru kami Ibnu Hajar Al-Haythami, wala ab'ada fi mura'ati malakil yamin duna malakil yasar. Ya. Nah, kata guru kami, yang demikian itu lebih menghargai malaikat yang ada di sebelah kanan, bukan malaikat yang di sebelah kiri. Dua-duanya ada malaikat, sebelah kanan ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat. Kalau disuruh milih, kita harus lebih menghargai malaikat di sebelah kanan, maka jangan meludah sebelah kanan, biarlah harus meludah ke sebelah kiri. Begitu. Apa sebab? Izharan li syarafil awal, ya, disebabkan lebih menampakkan, memuliakan yang pertama. Yang pertama malaikat kanan, yang kedua malaikat kiri. Malaikat kanan mencatat kebaikan, malaikat kiri mencatat kejahatan. Ya. Walau kana ala yasari faqad insanun. Nah, kalaulah memang orang itu ada di sebelah kanan, ya, maaf, walau kana ala yasari faqad insanun, kalaulah orang itu hanya ada di sebelah kiri, dia salat. Orang ada di sebelah kiri, sebelah kanan kosong, mana pilihannya? Nah, maka dikatakan di sini, ya, idza lam yumkinuhu ayu ta'ati ra'sahu, dan dia tidak memungkinkan menunduk ke bawah, ya. Kemudian wabasaqa la ilal yamini wala ilal yasar. Nah, maka dia meludah tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri. Dia salat di kanan kosong, di kiri ada orang. Kan dilarang jangan meludah ke depan maupun sebelah kanan, ada orang di sebelah kiri. Nah, ini ulama berkata, kalau tidak memungkinkan, boleh dia menunduk ke bawah. Kalau memungkinkan, ya, boleh nunduk ke bawah, meludah pas di bawah kakinya itu. Tapi janganlah kena kain. Nah, tapi kalau kena kain, batal ke? Nah, karena air ludah tidak najis, dahak tidak najis, maaf, air dari hidung pun tidak najis, ya. Cuma kita jijik saja. Selesai salat, kalaupun kena, ya, dibersihkan. Jadi salat tidak terhalang karena air ludah, dahak, air dari hidung dan sebagainya. Ya. Nah, jadi hendaklah dia pas di bawah kaki nih, di bawahnya. Ataupun dikatakan di sini, ya, mana dia tu? Fi mandil biyadih. Mandil ini sapu tangan, ya, di arah tangan sebelah kiri. Makanya saya katakan, kalau hidung bermasalah, leher bermasalah, siap-siaplah bawa sapu tangan. Siap-siap masukkan, atau di saku sebelah kiri, biar mudah mengambilnya. Yang begini ini lakukan dengan tangan kiri. Leher bermasalah, masukkan tangan, masuk, pegang dulu, berhenti, keluarkan sapu tangan ke mulut, hentikan, keluarkan dahak, ambil, berhenti sebentar, masukkan, udah keluarkan, tak batal.
Lupa pula bawa sapu tangan. Udah, pakainya. Pakai lengan baju sebelah kiri ini, tidak masalah. Ya. Jelas ya? Tapi ini jarang lah ini, tak mungkin lah kita salat di luar sekarang ini kan. Cuma ini pembahasan. Ini pembahasan. Selanjutnya, wa innama yahrumul busaqu fil masjid. Ya, in baqiya hurmatuhu. Sesungguhnya haram meludah dalam masjid jika nampak bekasnya itu. Kalau kita meludah dalam masjid dan nampak bekas ludahnya, haram. Walaupun masjidnya lantainya tanah, apalagi lantainya karpet. Ya. Nah, jadi hukum asalnya kalau meludah dalam masjid haram. Nah, ya. La in istahlaka fi nahwi ma'in madmadah. Bukan karena sesuatu yang hilang seperti air bekas berkumur. Nah, kita kan berwuduk, kan ada air yang bekas di mulut ini, kita lepihkan. Itu biasanya kalaupun jatuh ke tanah, ke lantai, itu tak berbekas. Yang begini tak masalah. Yang jadi masalah itu air ludah yang terkumpul. Itu nampak bekas itu. Masih menumpuk kelihatan. Itu tak boleh. Ya, kalau bekas wuduk tak masalah itu. Dan keharaman itu wa asabaha juz'an min ajzaihi duna hawaihi. Dan dia mengenai bagian daripada bagian masjid. Ya, bukan berupa uap nih ya. Tadi meludah hanya uap yang keluar. Titik-titik kecil yang keluar. Itu uap saja tak masalah. Jadi tadi yang nampak air ludahnya dan mengenai bagian masjid, ya, bagian masjid. Wa za'mu hurmatihi fi hawaihi. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya haram walaupun uapnya titik-titik air ludah yang keluar itu pun haram. Ada pendapat begitu. Wa in lam yusib syai'an, walaupun tidak mengenai bagian min ajzaihi daripada bagian masjid, ba'idun ghairu muawwal. Ini pendapat yang jauh, artinya tak diterima oleh ulama. Jadi kalau hanya uap titik-titik kecil yang tak nampak pengaruhnya, tidaklah dia haram. Ya, tidak dia haram. Waduna turabin lam yadkhul fi waqfihi, dan bukan juga debu yang beriringan dengan air ludah tadi berupa uap ataupun nampak tapi tidak masuk fi waqfihi, bagian yang diwakafkan masjid. Mana masjid yang diwakafkan? Ini luar sana tak masuk. Maka meludah di luar sana itu masih dimaafkan, dalam haram. Makanya ibu-ibu yang berhalangan lagi haid, di dalam ini yang diharamkan. Kok di luar sana tak masuk? Maka ibu-ibu yang berhalangan untuk taklim di masjid boleh duduk di luar sana, dengar pakai speaker, cukup, jangan masuk ke dalam, haram. Mohon maaf ya, dalam mazhab Syafi'i ini cukup ketat tentang masalah perempuan yang lagi haid. Nah, dia tak boleh masuk dalam masjid, menetap tak boleh. Lalu ada yang membantah, mana hadisnya? Dia tak pakai hadis, pakai ilmu qiyas. Ini susah orang sekarang ni, sikit-sikit hadis, sikit-sikit hadis. Ulama tu cerdas. Sumber hukum tu 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, anak saya sekolah dulu di sekolah Madrasah Aliyah. Anak perempuan saya. Di Madrasah Aliyah itu ada masjid. Kalau sudah dibangun masjid menghadap kiblat, udah jatuh hukumnya masjid, bukan musalla. Kemudian dipanggillah murid-murid masuk ke dalam masjid. Anak saya pun masuk, tak jadi, ingat lagi halangan, keluar dia. Karena dia kan mendengar apa yang saya sampaikan. Nah, si guru manggil, kenapa kau keluar? Saya lagi halangan, Bu. Aduh, kamu ini, kata dia bilang, tak masalah.
Dia bilang gitu. Kamu pakai pengaman tak? Pakai bu. Nah, masuk. Pakai pengaman boleh kata. Tapi anak saya ngotot, saya tidak mau masuk. Marah dia. Nah, dulu kata si ibu, di masa Nabi, kenapa perempuan dilarang masuk masjid? Karena tak ada pengaman. Tahu kan pengaman? Takut itu najis berceceran dalam masjid. Nah, ini susah nih. Ilmu tu ikut Nabi, bukan ikut akal. Kadang akal ni tak mau dia. Tak cocok dengan akal, tak masalah. Ikut apa kata Nabi SAW. Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, kalaulah agama semata-mata ikut akal, tidak ikut Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi kalau kita dalam perjalanan boleh berwudu hanya mengusap sepatu bagian atas? Padahal yang kotor yang mana? Atas ke bawah? Yang diusap di atas bukan di bawah. Karena Nabi suruh begitu, ya ikut kata Ali bin Abi Talib. Jadi ada sesuatu yang bisa nalar dengan akal, ada juga yang akal tidak bisa menerima, tapi taat kepada Allah dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kembali kepada cerita anak saya itu tadi. Lalu dia pun pulang lapor sama saya. Dah, saya bilang itu pendapat dia, dan itulah pendapat kebanyakan orang-orang yang tidak jeli dalam mengkaji ilmu. Makanya saya ikut imam. Imam tu faham. Saya belajar ni ikut imam, mana boleh buat hukum sendiri. Takut kita takut salah. Kalau salah ingat hati-hati, kita berdosa besar memainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya katakan kepada anak saya dan kita bahas ini, tidak apa-apa saya singgung sedikit. Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Quran, orang yang junub tak boleh masuk masjid, jelas tu ayatnya. Illa abiris sabil, kecuali melintas saja boleh. Kalau orang junub masuk masjid melintas, mengambil sesuatu yang tertinggal, atau melintas saja dari satu pintu ke pintu yang lain, tidak masalah. Tapi menetap tak boleh. Pertanyaannya, mana lebih kotor, orang junub ke orang haid? Mana Pak? Orang junub bawa najis kah? Tidak. Cuma dia kumpul dengan istrinya, atau dia ihtilam siang hari mimpi keluar mani, tapi maaf dia tidak mengotorkan, tidak bawa najis. Saya tanya, air najis, maaf, air mani itu najis kah? Tak serempak jawab ni. Nah, ini ilmu ini. Air mani najis atau tidak? Tidak. Kalau air mani najis, nih najis semua nih. Manusia ini dari air mani. Orang junub tak boleh menetap dalam masjid, apalagi orang haid. Menurut hukum, hadas besar 3. Wiladah, haid, junub. Haid lebih besar dari semuanya. Untuk hadas besarnya itu. Itu namanya pakai qiyas. Kalau junub tak boleh menetap walaupun tak bawa najis, apakan lagi haid yang terang-terang bawa najis walaupun pakai pengaman, ada najis di situ. Itu saya katakan hati-hati. Ini kisah di Banjar nih Pak, di Banjarmasin. Ada ustazah ceramah Pak. Ceramah itu si ustaz dari rumahnya lagi duduk baca kitab, tidak jauh masjid dari rumah itu. Baca kitab, dia dengar ada ustazah ceramah di masjid, tutup kitab, turun dia. Itu ustazah dipanggil, ustazah keluar sini kamu, keluar, suruh keluar. Ada apa Pak? Dia tak tahu yang manggil itu ustaz, kiai lagi. Kenapa kamu berani ceramah dalam masjid?
saya ini diundang, Pak. Ini jadwal saya ceramah di sini. Ya, kamu diundang boleh, tapi kamu dalam keadaan tidak boleh masuk masjid. Maksud Bapak? Kamu lagi haid, kenapa berani ceramah dalam masjid? Oh, malu dia. Malu dia, Pak. Mohon maaf ni ya, ulama-ulama masih ada seperti itu, Pak. Yang dikatakan Nabi SAW, ya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kalian, kata Nabi, dengan firasat orang mukmin. Dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu, dari suara tahu ini orang lagi haid, turun dia panggil perempuan itu. Kamu berani lah melanggar hukum Allah gara-gara 50.000. Dulu ceramah 50.000, Pak. Dulu lama udah kejadian ini. Ya, gara-gara 50.000 ikam berani langgar hukum Allah, kata dia. Nangis perempuan tu. Saya minta maaf, Pak, kata dia, karena saya sudah janji. Hati-hati, minta ampun sama Allah, bukan minta ampun sama saya, kata. Ya. Jadi kadang-kadang hal seperti ini memang ada masalah bagi perempuan. Maka majlis taklim perempuan kalau tak di masjid lebih aman. Kau di masjid silakan duduk di luar sana, dengar pakai speaker, jangan masuk dalam. Ya, itu lebih aman. Tapi kalau bukan di masjid, aman perempuan. Makanya ada pengajian ibu-ibu tu keliling, ya, dari rumah ke rumah, bagus, tidak masalah. Ya, di masjid pun boleh. Yang penting jaga adab, jaga adab. Sampai di mana tadi tu? Ya. Qila waduna husrihi. Qila ini dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu fikih, segelintir. Ada pendapat segelintir. Qila. Ada pendapat segelintir menyatakan duna husrihi, tidak haram meludah pada tikar yang ada di masjid. Ada pendapat. Ini kan tikar nih, Pak, karpet nih. Dia bilang tikar bukan masjid. Nah, mana boleh begitu? Kalau tikar itu ya bagian daripada masjid, kerana dipakai untuk alas salat. Jadi sajadah nih. Tapi kata ulama dibantah nih. Lakin yahrumu 'alaiha min jihadi taqdhiriha kama huwa zahir. Akan tetapi haram, hukumnya tetap haram kerana dari segi pengotoran. Tak ada alasan tu dah. Hati-hati yang tidur di masjid. Boleh tidur di masjid, boleh. Tapi hati-hati tu, jangan sampai air mulut keluar. Itu nanti orang lain salat cium baunya tu, Pak. Meresap lagi baunya tu. Haram tu. Harus bersihkan sebelum semprot minyak wangi untuk menghilangkannya, karena akan mengganggu orang yang sujud nanti itu. Silakan tidur masjid, silakan, tapi ingat jaga adab dan jaga kebersihan. Kalau memang kebiasaannya keluar air dari mulut, tidur pakai masker. Lebih aman lagi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, watajibu ikhraju najisin minhu fawran ainan ala man alima bihi. Ini wajib mengeluarkan najis dari masjid segera. Ini wajib mengeluarkan najis dari masjid segera, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ingat ya, fardu ain artinya siapa? Man alima bihi, yang mengetahui. Lagi duduk zikir-zikir di masjid, terpandang kotoran cicak, yang mandang, yang mengetahui, wajib mengeluarkannya. Tak boleh nyuruh orang, Pak, tolong Pak ni bersihkan ni, mentang-mentang ada pembersih di masjid. Tak boleh hukumnya. Yang mandang, yang mengetahui, dia mengambil, dia yang buangnya. Itu fardu ain hukumnya. Apa sebab? Ini rumah Allah milik kita bersama.
pada hakikatnya itu. Walaupun di situ ada orang yang digaji untuk membersihkan masjid. Dikatakan wa in ursida li izalatihi man yaqumu biha bima'lumin. Walaupun di situ dipersiapkan orang yang memang untuk mengurus masalah kebersihan di masjid yang telah diketahui, kama qtadahu itlaquhum, sebagaimana telah dimutlakkan oleh para ulama seperti itu. Jadi fardu ain. Kemarin saya sampaikan bahwasanya kata Nabi melihat dahak yang menempel di mihrab. Nabi tak nyuruh sahabat, langsung Nabi mandang, Nabi mengeriknya, diambil sama-sama tanahnya, dibuang. Tuh sahabat mandang, luar biasa. Nabi tak nyuruh sahabat, mentang-mentang seorang Rasul, enggak. Maka jatuhlah hukumnya fardu ain bagi yang memandangnya. Ya, wallahu alam. Ya, selesai sudah pembahasan, mudah dapat dipahami. Ya, untuk selanjutnya kita mudzakarah, silakan. Jamaah sekalian, ada pertanyaan? Satu saja ni ya. Satu saja. Ya, mungkin saya tanyakan Pak Ustaz, orang berliur orang sholat yang berliur itu dia penyakit Pak Ustaz, tapi dia mau sholat belum ini sih, belum apa kata orang, baru maksud bilang lah yang sebelah dia tu yang kita tahu gitu, dia tak mendekat jadi dan jalan sholat itu jalan gitu. Gimana tuh mengatasi puasa yang mau sholat yang berliur tadi? Ya. Ini dua pilihan. Kalau bisa cari pengaman, pakai pengaman, salat di masjid. Tapi kalau tidak bisa pakai pengaman, jangan salat di masjid dan bagi dia uzur berjamaah. Sifat sudah mengganggu kepada yang lain. Kalau belum mau salat, boleh ambil tempat posisi yang aman, di pinggir sekali, dekat jendela dan sebagainya, sesekali dia mudah, boleh, tak masalah. Karena dari segi pematuhan itu dah mengganggu, teman. Nabi pernah bilang, siapa yang makan bawang mentah, jangan dekat-dekat masuk ke tempat salat kami. Bawang mentah apa? Kenapa bawang mentah? Karena baunya mengganggu. Apalagi air liur tu? Mana lebih bawang mentah dengan air liur? Kau bawang mentah sih saya senang mesin ciumnya. Itu artinya apa? Usahakan salat jangan mengganggu orang lain. Maka dianjurkan masuk masjid pakai minyak wangi. Minyak wangi itu bukan hanya hari Jumat. Ni berjamaah sunnah pakai minyak wangi. Gigi dibersihkan pakai minyak wangi, pakaian bersih. Itulah berjamaah. Kalau kita sudah mengganggu orang lain, hati-hati. Timbul kemakruhannya, bahkan bisa jadi haram. Ya, bisa jadi haram hukumnya. Makanya saya bayangkan Nabi bilang makan bawang mentah jangan dekat tempat salat kami kerana mengganggu, makruh. Bagaimana orang sekarang ni Pak makan jengkol, makan petai? Zaman Nabi tak ada jengkol, tak ada petai. Kalaupun memang harus makan itu, usahakanlah cari sesuatu yang menghilangkan bau mulut. Saya dapat masukan dari guru, ni perokok berat ni. Ni perokok berat juga bau tu Pak. Bau minyak wangi pun hilang di badan tu. Jadi guru saya bilang, kalaulah kau perokok berat tak bisa dihilangkan, setelah merokok kalau mau masuk masjid berjamaah, isap cengkeh kata dia. Suruh isap cengkeh. Isap cengkeh, udah hilang, baru masuk kata dia. Cepat menghilangkan bau mulut tu cengkeh itu. Sampai begitu dia nganjurkan tu. Kan ulama cerdas dia cari usaha macam mana supaya kau salat berjamaah tu enak. Bagi perokok berat, isap cengkeh kata dia. Kalau tak mungkin ditinggalkan rokok tu. Ya. Seperti itu. Buang angin dalam masjid. Itu darurat. Kalau dah tak bisa ditahan buang angin, mau diapakan? Tapi keluarlah, cepat keluar dan tahu, oh dia rupakan tu. Ya,
Ini masalah buang angin di luar kemampuan Pak. Karena begini, orang yang salat kalau angin belum keluar, belum boleh dia meninggalkan salat tu, karena belum batal. Tapi kalau sudah keluar, keluarlah. Falyansarif, kata Nabi, berpalinglah. Falyatawadda, berwuduklah. Kemudian ulangi lagi salat, ikut lagi berjamaah, jadi masbuk. Ya, jadi masbuk. Nah, ini buang angin nih Pak. Lucu cerita ini Pak ya. Nah, ini terjadi di masa Nabi SAW. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i ini cerdas Pak. Ada mazhab, saya sampaikan ya, mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini Pak, bisa lihat nanti. Saya dulu ingat pergi umrah tu, di sana dikasihkan buku-buku mereka tu Pak. Pernah dapat tak? Orang haji umrah dikasih buku di Arab Saudi itu, buku-buku fikih mereka lah. Saya lihat di situ yang termasuk membatalkan wudu, dia ada 7 ya. Salah satunya makan daging onta. Makan daging onta batal wudu sampai sekarang. Mazhab Hambali begitu. Nah, ternyata saya tanyakan dengan guru dulu, apa kisahnya? Dia bilang ada kisah rupanya. Kenapa makan daging onta itu batal wudu? Ini ada hubungan tadi pertanyaan tadi ini. Nabi makan setelah salat maghrib, makan. Ada jamuan, ya makan. Tapi di pelataran masjid, ya makan. Nah, waktu itu santapannya daging onta, ya, makan daging onta. Nabi juga makan. Saat sedang makan itu muncullah bau orang buang angin. Buang angin Pak, antara sahabat tu. Terlanjur keluar bagaimana? Tak bisa dihindari. Satu nutup hidung, satu mandang ke kanan, mana mau tahu siapa buang angin, karena kan mengganggu tu, mengganggu. Tapi Nabi SAW sedikit pun tidak mengubris, terus Nabi makan. Masya Allah, ini akhlak luar biasa ya. Nabi makan. Begitu masuk waktu Isya, apa kata Nabi? Ini pasti malu nih Pak, yang buang angin pasti berwudu kembali, ketahuan dia. Kalau dia berwudu, sahabat pasti bilang dia rupa buang angin tadi. Ya, tapi Nabi SAW ingin menyelamatkan kehormatan yang buang angin tadi. Apa kata Nabi? Yang makan daging onta berwudu, kata Nabi. Wudu semuanya Pak, wudu semuanya tu. Jadi akhir tak ketahuan siapa buang angin. Masya Allah. Jadi Nabi ngomong begitu itu sebenarnya bukan selama-lamanya. Tapi mazhab Hambali pakai terus tu, makan daging unta batal. Ada lagi seorang wali Allah namanya Khatim Al-Assam. Al-Assam tu gelar tuli. Al-Assam tu tuli. Jadi wali Allah ni pun berakhlak, ikut akhlak Nabi SAW. Khatim Al-Assam ini sebelumnya tak disebut Al-Assam orang yang tuli, enggak. Gelar tu muncul gara perempuan. Perempuan tergesa-gesa datang kepada dia bertanya tentang sesuatu agama. Kena capek dan sebagainya, beriringan dia buang angin dan kedengaran lagi. Malunya perempuan tadi itu, merah wajah dia. Ada apa, kata Khatim? Aku ingin bertanya. Tanya apa? Masalah ini, aku tak dengar, angkat lagi suaramu tinggi-tinggi, aku tak akan dengar. Perempuan tu tenang hati dia. Rupanya tuli orang ini. Nah, akhir tak jadi bertanya, pergi tempat yang lain. Kenapa? Ingin menyelamatkan marwah perempuan tadi. Malunya dia luar biasa. Tu ulama begitu Bang.
Dia ikut Nabi SAW. Jadi akhlak tu perlu juga. Ya. Ya Allah alam, selesai sudah. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad